Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Senang sekali saya Fani Apriliani kembali menemani Anda dalam podcast Ngabuburit Pengawasan. Di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, tentu kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sedang melatih konsistensi diri dalam berbuat baik. Berbicara soal konsistensi, lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar yang tak kenal waktu. Di tengah ibadah puasa, integritas dan profesionalitas bukan justru kendor, melainkan harus tetap semakin kokoh, karena kita percaya bahwa integritas adalah ibadah. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana dapur penyelenggara pemilu tetap ngebul dengan kejujuran dan profesionalitas. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Fresti Setioko, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Fani ya. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah cukup menyenangkan dan insya Allah mudah-mudahan diberi kekuatan sampai nanti 30 hari semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di bulan puasa ini. Amin. Tema kita hari ini adalah integritas itu ibadah. Bagaimana menurut Bapak sebagai bagian dari sekretariat, apa arti bekerja sebagai ibadah? Cukup sulit ya Mbak Fani materinya, sempat ganti-ganti. Nggak apa-apa. Pada prinsipnya kami akan sedikit mengupas berkaitan dengan bekerja sebagai ibadah. Tentunya bukan konteks sebagai kultum atau penceramah ya, karena kita bukan background dari orang yang ahli berceramah ataupun ahli agama. Tetapi konteks ini kami bekerja sebagai ibadah itu adalah memberi semangat bagi kawan-kawan di jajaran sekretariat sehingga motivasi di bulan puasa, motivasi di bulan Ramadan ini bisa tidak kendor. Artinya niatkan sebagai ibadah sehingga konteks sebagai bekerja sebagai ibadah ini betul-betul nanti berkualitas. Kalau kemarin bekerja sebagai mencari nafkah ya. Nah, kebetulan hari ini, bulan ini pas dengan bulan Ramadan, sehingga alangkah baiknya kawan-kawan di jajaran Bawaslu, terlebih di sekretariat, tidak ada salahnya di bulan Ramadan ini, jangankan ibadah-ibadah yang wajib, tentunya ibadah-ibadah yang sunat seperti halnya menafkahi keluarga. Nah, konteks menafkahi keluarga ini kan juga semua orang kan bekerja, sehingga melangkah dari rumah sampai di kantor, abaikan dulu permasalahan-permasalahan. Lapar tentu iya, capek tentu iya, ngantuk tentu iya, nggih Mbak Fani. Tetapi niatkan dulu ibadah sehingga bekerjanya itu, kalau kemarin hanya konteksnya mencari nafkah, kalau istilahnya itu ada Gen Z itu ada yang keren tuh. Tenggo. Nah, habis teng terus go. Langsung pulang ya Pak ya. Tentunya kalau diniatkan ibadah, apapun yang kita pegang, mulai dari niat keluar dari rumah, mengambil pekerjaan, diniatkan ibadah untuk kontribusi kepada lembaga, kontribusi kepada negara, sekecil apapun itu, ketika kita sudah diniatkan ibadah, insya Allah akan memberikan support vitamin semangat bagi kita. Sehingga kawan-kawan di Bawaslu ini, meskipun saya sendiri ngantuk-ngantuk nih, tapi ketika saya niatkan ibadah, insya Allah, ya sudahlah, insya Allah di bulan Ramadan ini niatkan ibadah, insya Allah nanti apa yang kita kerjakan sampai dengan sore hari nanti, insya Allah menjadi pahala bagi kita. Di samping juga nanti ada sholat wajib ya di keseharian kita. Tentunya ibadah ini meskipun sambil capek-capek, saya menghimbau bagi kawan-kawan semua jajaran sekretariat, bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah untuk mencari nafkah karena Allah Ta'ala, sehingga apapun yang akan kita lakukan di sehari ini menjadi ibadah. Begitu konteksnya Mbak Fani. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Korsek,
Oke. Kapolsek adalah tulang punggung administrasi. Bagaimana Bapak memastikan seluruh staf tetap profesional dan tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk menunda tugas teknis? Oke. Bukan hanya tulang punggung Bawaslu ya, Iya. tetapi tulang punggung keluarga juga ya. Baik, berarti memang di jajaran sekretariat ini kita, apalagi Mbak Fani, ikut di subbagian administrasi Ya, dan keuangan ya, nomenklaturnya iya, ya. Nah, artinya kan memang kita di sekretariat atau di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo ini kami mengacu pada nomenklatur Perbawaslu bahwa kami sebutannya adalah koordinator sekretariat. Sehingga salah satu tupoksi kami di sekretariat adalah menjadi memberi dukungan penuh administrasi kepada seluruh jajaran, baik komisioner, baik di jajaran staf, termasuk keuangan dan SDM. Tentunya peran kami itu memang betul menjadi tulang punggung, karena fungsi kami itu memang selaku pegawai negeri sipil di sini memang sangat penting sekali. Artinya mulai dari pertanggungjawaban, mulai dari manajerial, terlebih di jajaran kami, kalau Satker itu ada namanya, di sekretaris itu ada jabatan pengawas ya. Di subak-subaknya itu kan sekarang eselon 4 kan sepertinya sudah tidak ada, sepertinya, koreksi kalau salah, sudah sebutannya eselon 4 itu jabatan pengawas. Nah, kalau di kita di sekretariat itu, di sekretaris jabatannya sudah jabatan administrator. Administrator. Sehingga administrasi itu sangat penting sekali ketika dalam melakukan kegiatan-kegiatan kantor, mendistribusikan kegiatan-kegiatan penanggung jawab itu memang kami sangat bertanggung jawab, sehingga ketika peran kami tidak ada itu ya otomatis secara aturan yang bertanggung jawab fungsi manajerial itu tidak ada. tidak ada. Oleh karena itu bagi kawan-kawan semua, kami di jajaran PNS terlebih Mbak Fani itu menghimbau, jadi kalau temanya adalah staf agar profesional, tentunya yang pertama adalah pahami betul aturan. Di dalam PNS atau ASN itu ada yang namanya core value ASN. Tentunya di situ ada berorientasi pelayanan, adaptif, kolaborasi dan sebagainya. Yang kedua, ada di situ yang namanya aturan-aturan, lebih spesifik lagi. Di situ ada PP 94, kalau naik ke atas itu ada Undang-Undang tentang ASN nomor 20 tahun 2023 kalau tidak salah. Nah, itu poinnya adalah di PP 94. Ketika kawan-kawan jajaran ASN, PNS dan P3K di jajaran Bawaslu bisa memahami aturan-aturan mainnya, entah itu di teknis, entah di non teknis, bisa memahami larangan, kewajiban di aturan tersebut, insya Allah bisa bisa profesional. Karena profesionalitas itu kan sifat yang bisa disebutkan, kalau menurut kami itu, kalau guyonnya seperti mens rea itu kan menurut keyakinan saya ya kan gitu Mbak Fani, bahwa profesionalitas untuk meningkatkan kawan-kawan agar tetap profesional itu yaitu bertanggung jawab, jelas terhadap pekerjaan, kemudian berintegritas, artinya mempunyai prinsip, aturannya apa, harus berpegang teguh, kemudian mempunyai kompetensi. Itu yang mungkin kalau sudah dari sisi aturan sudah bisa dipelajari, dari core value ASN-nya bisa dipahami betul, terus yang terkait di fungsi-fungsi teknis bisa dikuasai dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak
substantif dari luar, insya Allah kawan-kawan bisa bisa lebih profesional dan lebih semangat lagi. Jangan, karena kan kebetulan di seluruh Bawaslu di seluruh Bawaslu Jawa Tengah Indonesia tentunya kawan-kawan ini kan sudah diangkat sebagai P3K. Itu menjadi support vitamin untuk kawan-kawan lebih bersemangat lagi. Begitu Pak Fani. Siap. Selanjutnya ya Pak, integritas lembaga sangat bergantung pada keterbukaan dan koordinasi. Bagaimana cara Bapak Presti menjaga agar sinergi antara sekretariat dan komisioner tetap berjalan sehat? Sedikit cerita ini Mbak Fani ya. Jadi kalau menjaga sinergisitas itu kan tidak hanya dengan komisioner, tetapi kan dengan jajaran staf kan juga harus dijaga betul. Kami paham bahwa posisi kami selaku koordinator sekretariat atau lebih sering kerennya dipanggil korsek atau sekretaris gitu di Bawaslu, tentunya hal yang baru bagi saya buat belajar. Sangat berbeda sekali sebetulnya di atmosfer kondisi kinerja di Pemda selayaknya kami bekerja di kantor induk dengan kondisi kantor Bawaslu, sehingga memang saya butuh effort yang lebih bagi saya pribadi untuk berusaha belajar memahami apa itu Bawaslu, bagaimana hal-hal di dalamnya, termasuk cara komunikasi ini. Karena bagi saya sangat penting sekali ketika sesuai dengan pertanyaan Mbak Fani ini, menjaga sinergisitas itu sangat baik, sangat penting bahkan. Ketika tidak dilakukan dan tidak dijaga, tentunya dalam suatu wadah tidak ada sinergisitas, itu akan sangat akan sangat tidak baik. Nah, oleh karena itu untuk menjaga sinergitasnya terhadap Bawaslu, terhadap teman-teman komisioner, ya salah satunya dengan komunikasi. Komunikasi sangat penting, entah itu melalui rapat, entah itu melalui ngobrol. Tentunya kawan-kawan yang di komisioner yang di sini sangat-sangat hobi ngobrol. Pak Sarwanto, Ketua, Pak Nasir, Budian, Pak Rian, Pak Ari. Beliau-beliau ini kan sangat-sangat enak buat ngobrol sebetulnya ya. Karena memang kebetulan saja saya jarang di sini. Jadi tidak pernah ngobrol atau jarang. Tapi untuk menjaga sinergisitas itu saya hanya bisa berkomunikasi. Salah satunya mungkin rapat pleno, ngobrol, atau bahkan kalau ada hal-hal tertentu yang sifatnya urgent, permintaan data kepada DPR, permintaan data untuk Pemda, dalam hal ini Kesbangpol dan provinsi yang berkaitan dengan teknis dan sekretariat, tentunya kami tetap berkomunikasi sehingga maksud kami bisa satu persepsi ya untuk menjaga sinergisitas itu. Selain komunikasi ya paling kita belajar aturan aja, itu saja paling. Aturan apa tuh Pak? Ya aturan per Bawaslu. Tentunya tadi saya di awal kan bilang beliau-beliau ini kan lebih firm ya di Bawaslu. Seperti Pak Nasir, beliau kan sudah cukup sudah cukup dua periode jadi pengalaman ya, melalui obrol membahas tentang pengawasan. Kalau kami kan sebetulnya kan di tahun-tahun pertama 2023 ya Mbak Fani, itu kan masih belum begitu paham, baru masuk, artinya butuh belajar entah itu ke staf, entah itu ke komisioner, sehingga di posisi tahap yang sekarang sudah cukup, bukan pinter tapi ya minimal sudah tahulah Bawaslu seperti apa, komunikasinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Komunikasi antara sekretariat dengan komisioner itu baik ya Pak ya? Sangat penting sekali, sangat penting sekali. Lanjut pertanyaan Pak. Boleh. Di masa krusial pemilu tahun 2024 kemarin, godaan terhadap integritas bisa datang dari arah mana saja. Bagaimana lembaga, khususnya Pak Presti, sebagai Korsek, membentengi diri agar tetap netral dan tidak terpengaruh kepentingan luar? Oke, wah ini ini seperti assessment ya pertanyaannya ya. Jadi tidak apa-apa memang berdasarkan
pengalaman kami nggih, hampir kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun 2 saya? tahun. 2 tahun ya Mbak Iya. Fani ya? Oh, 2 tahun. Jadi memang kebetulan di masa saya masuk 2023, itu kan di 2024 kan memasuki pilkada dan pilpres kalau nggak salah ya. Iya. Oh, nah itu. Nah itu memang eh, sangat-sangat apa ya, menjadi tantangan bagi saya. Ini kan kemarin saya memang cukup aktif di media sosial, sehingga ada pembahasan yang kaitan dengan hal ini, pertanyaan membentengi ini. Oh. Memang saya ada statement itu dari BKN itu, Dari BKN. ada podcast yang bagus yang saya ikuti tiap hari. Cuman lupa saya. Jadi memang yang paling sulit adalah tantangan dalam hal ini, kami di jajaran PNS, di jajaran masuk di jajaran pengawas yang kental sekali dengan politik ya. Iya. Itu kan ada 3 hal. Balas budi, balas dendam, Iya. dan balas jasa. Iya. Itu saya mengutip di podcast BKN kalau tidak salah itu. Ya, jadi memang itu realitanya yang kami hadapi, tantangan agar bisa membentengi di netral untuk menjadi profesional di lembaga Bawaslu memang cukup apa ya, cukup menantang. Cukup menantang ya. Karena Pak, posisi kami itu kan apa ya, memang banyak hal ketika kami ASN, apalagi kemarin di 2024 di pemilihan itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Nah tentunya oknum ya Pak oknum ya, ada oknum dari ASN. Nah tentunya ini kebetulan pada waktu itu kantor induk kami adalah di Badan Kepegawaian. Tentunya banyak yang tanya bagaimana kaitan dengan pelanggaran disiplin-disiplin itu, bagaimana kalau misalkan nanti kami terlibat dalam politik. Nah itu kan tantangan bagi saya untuk menjelaskan ke kawan-kawan ASN kan double. Karena satu memang tupoksi kami di kepegawaian, yang kedua juga yang di sini Bawaslu kan memang harus netral. Kadang-kadang juga memang yang tanya itu kan kenal, jadi kan kalau tidak sadar informasi-informasi yang tidak bisa saya kuasai bisa lepas gitu saja. Padahal kan ada kode etik apa hal-hal yang harus dijaga. Ya untuk menjaga netralitas itu ya mungkin saya hanya berpegang pada aturan paling ya. Iya. Sehingga komunikasi dengan melaporkan ke yang membidangi kan kebetulan di Bawaslu ada penanganan pelanggaran ya. Ada penanganan pelanggaran. Ada di Pak Ari. Nah itu mungkin yang lebih fokus. Jadi kalau saya menjawab kan kurang. Kalau sekretariat keuangan oke lah kami jawab. Tapi ya untuk di penanganan pelanggaran untuk menjaga netralitas itu ya memang harus yang membidangi. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau yang ASN kemarin pas pemilu itu banyak tidak yang melanggar. Misalnya ikut kampanye, tidak netral atau yang lainnya. Sepengetahuan saya berdasarkan data dari Pak Ari, dari kawan-kawan komisioner itu sebetulnya cukup lumayan ya. Lumayan. Dibilang banyak juga enggak, tapi ada. Karena ada beberapa video-video yang dilaporkan ke kami. Ada beberapa di jajaran desa yang alhamdulillah mungkin juga cukup sudah selesai di jajaran Panwas ya waktu itu. Jadi tidak sampai sini. Untuk yang sampai sini tidak cukup banyak lah, hanya beberapa. Kebetulan kami tidak mengampu datanya, jadi tidak paham. Tapi ada, kalau dibilang banyak, enggak. Sampai dengan laporan, putusan itu enggak. Tetapi ada yang teman-teman ASN itu oknum ya, beberapa oknum yang terlibat dalam mungkin ketidakfahaman. Mungkin ya kita pun kalau tidak paham tentunya akan hal-hal yang dianggap kita baik kan belum tentu juga. Nah, belum terkait dengan pemilihan apa hal lain kalau kita belum paham kan tentunya bahasa Jawanya itu karena belum tahu, belum ngerti kan bisa saja. Mungkin saya rasa yang teman-teman ASN yang kemarin juga karena belum ketidakpahaman itu. Ketidakpahaman, oke.
Satu pertanyaan lagi Pak, ini ada titipan dari teman-teman. Oke. Ini sampai maghrib nggak ini? Iya, sampai berbuka ya. Ini titipan dari teman-teman Oke, Pak. oke. Pak Konsek kan sudah 2 tahun mengelola sekretariat. Apa tantangan terbesar menjaga stamina? Oh, ini sudah ya? Oh, ternyata sudah dijawab teman-teman. Sudah itu. Iya, sudah. Berarti apa pesan Bapak kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga profesionalitas dan integritas di lembaga penyelenggara pemilu? Kalau pesan-pesan saya itu ini agak panjang, nggak apa-apa ya Mbak Ya, Fani nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan kan juga pertanyaan terakhir ini kan. Masih ada satu lagi. Ya, jadi pesan-pesan saya ada 2 perspektif Mbak Fani. Yang pertama, perspektif kami di Bawaslu sebagai koordinator sekretariat, tentunya untuk memahamkan atau mendidik atau memberitahu masyarakat berkaitan dengan apa namanya integritas. Yang pertama, kami memposisikan kami sebagai atasan PPID. Iya. Karena kalau secara teknis kami memberi sosialisasi kepada masyarakat itu tidak ada momen itu, kecuali ketika sosialisasi, ketika memberi sambutan itu pesan-pesan kan hanya tertentu kepada partai politik, kepada tokoh, itu kan skupnya kan hanya kecil. Tetapi undangan ya Pak, undangan, jadi kami selaku sekretariat itu saja paling kan laporannya hanya laporan penyelenggara. Nah, tetapi posisi kami untuk konteks hal ini kami memposisikan sebagai atasan PPID, sehingga informasi-informasi itu pendidikan-pendidikan itu berkaitan dengan apa namanya integritas itu kami masukkan kepada informasi-informasi yang kami pasang di pamflet, media sosial dan sebagainya yang kita olah di website. Karena posisi kami itu ya hanya bisa khususnya koordinator sekretariat selaku atasan PPID hanya bisa mengelola itu, sehingga pesan-pesan kami hanya bisa lewat situ. Karena kalau teknis biasanya kan ada dari Parmas ya, ada Budian itu kan sering melakukan ke sekolah-sekolah, pondok, universitas, Pak Nasir, di jajaran dulu masih ada Panwas selaku Kordif SDMO ya, SDMOD. Nah itu kan memungkinkan untuk turun ke mana? Ke lapangan, ke Panwas, bahkan sampai ke PKD yang ada di desa-desa itu kan memungkinkan PTPS malah. Nah sehingga kalau saya ditanya itu ya kewenangan saya sejauh mana hanya sebatas di PPID itu. Kalau di momen-momen lain ya paling sesuai dengan apa namanya tupoksi di Indo kami hanya bisa ngobrol pengetahuan money politik, jangan terlibat oleh politik-politik strategis ya paling sebatas itu saja. Nah jadi sehingga untuk pesan netralitasnya itu dan integritasnya hanya bisa memaksimalkan pesan-pesan tertulis melalui media sosial melalui forum PPID itu. Ya. Oke. Terakhir, Pak. Terakhir ya. Iya. Baik. Satu kata yang menggambarkan semangat integritas itu ibadah. Bagi Bapak gimana itu? Kata-kata. Kata-kata ya. Iya. Aduh, kalau kata-kata ini sebetulnya bukan kepiawaian saya membuat kata-kata Mbak Fani, tetapi hanya sedikit motivasi saja sehingga memberi semangat. Tidak syukur-syukur kalau baik dirasa baik untuk kawan-kawan viewers ya di Bawaslu, kalau enggak untuk internal saja. Saya hanya bisa berpesan kepada kawan-kawan di Bawaslu ini, lakukan hal yang baik ketika itu dirasa baik, tidak sesuai dengan larangan-larangan ASN, berinovasi, lakukan saja. Teruskan saja. Sekali lagi seperti awal saya menyampaikan di depan bahwa insya Allah kalau kita niatkan bismillah di bulan puasa ini terlebih untuk kita melakukan pekerjaan diawali niat bismillah, insya Allah nanti dalam hari itu akan menjadikan amal ibadah. Apapun pekerjaannya,
kita harus berinovasi karena memang kawan-kawan ini di apa namanya di kekosongan ya, ini kan boleh dianggap kekosongan ya Mbak Fani ya? Karena kekosongan tidak ada apa namanya pemilihan ini kan sehingga kawan-kawan ini pekerjaannya hanya top down, hanya dari atas ke bawah, sehingga memang jajaran Bawaslu ini untuk mengisi kegiatan harapan saya di sekretariat bisa berinovasi. Wong yang tidak berinovasi saja bisa dianggap ibadah, apalagi berinovasi, berkontribusi kepada lembaga, insya Allah itu akan sangat luar biasa ibadahnya sekali. Berlipat-lipat, kurang lebihnya seperti itu. Baiklah sahabat Bawaslu, obrolan hari ini kita cukupkan. Sedikit saya tadi menulis Pak. Jadi begini, ketika kita memilih untuk jujur, saat tak ada yang melihat dan memberikan yang terbaik saat beban terasa berat, disitulah kerja berubah menjadi doa. Integritas adalah wajah kita di hadapan Sang Pencipta, dan profesionalitas adalah cara kita bersyukur atas kepercayaannya. Bagaimana kalau Pak Polsek itu setuju atau tidak? Saya masuk sekali. Lah itu malah lebih pintar dari saya itu. ini Gemini Pak, ini Gemini ya. Baiklah, masuk itu Mbak Fani. Iya. Nanti bisa dipotong, direkam itu khusus kata-kata Mbak Fani. Waduh. Baiklah sahabat Bawaslu, saya Fani Apriliani pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap jaga integritas dan salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.